Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, saya membawa rokok ya, masih dibungkus rapi. Ini rokok kesehatan Asika, rokok yang terdiri dari rempah-rempah nasional. Kalau ada papan, kemudian ada gambar rokok dipalang atau disilang, itu artinya apa? Ayo, bahasa tanda, simbol, bahasa sign atau bahasa signis atau signal. Kalau ada rokok dipalang berarti tidak boleh merokok. Kalau ada gambar bibir yang sedang meludah dan disilang bibirnya, dilakban, berarti tidak boleh meludah sembarangan. Kalau ada gambar belok kiri, disilang, tidak boleh belok kiri. Kalau belok kanan disilang, tidak boleh belok kanan. Kalau ada tulisan P besar disilang, tidak boleh parkir di situ. Simbol itu menjadi tanda supaya kita mematuhi perintah. Itu adalah perintah supaya kita taati. Kalau kita tes untuk mengemudi dan tidak menaati, maka kita tidak akan lolos untuk tanda-tanda itu. Dan kita tidak akan mendapatkan lisensi atau SIM mengendarai mobil maupun motor. Saudara-saudari yang terkasih, tanda itu menyimbolkan sesuatu yang lain. Maka tadi saya katakan ketika ada tanda, di situ akan menyimbolkan supaya kita melakukan sesuatu arahan dari tanda itu. Hari ini, hari Minggu biasa kedua, kita mendengarkan Injil juga tentang tanda. Ketika Yohanes Pembaptis sibuk membaptis banyak orang di Sungai Yordan, tiba-tiba Yesus muncul, minta dibaptis juga. Lalu Yohanes Pembaptis mengatakan, "Lihatlah, inilah ketika orangnya ketika saya bicara bahwa aku membaptis dengan air, tetapi dia yang akan datang setelah aku membaptis dengan Roh Kudus. Sebetulnya sebelum aku ada, dia sudah ada. Dan dia sudah hadir di tengah-tengah kita. Awalnya aku tidak mengenalnya, tetapi sekarang aku mengenalnya. Dia juga hadir di tengah-tengah kita, tapi kamu tidak mengenalnya." Lalu Yohanes melanjutkan lagi. Maka ketika kemudian membaptis, Yohanes melanjutkan untuk membaptis Yesus. Ketika Yesus dibaptis, tiba-tiba muncul Roh Kudus dalam rupa burung merpati. Maka kemudian Yohanes sekali lagi, "Lihatlah, ada sabda yang mengatakan, kalau ada Roh Kudus menyerupai simbolnya burung merpati di situ dan hinggap di atasnya, dialah itu putraku." Maka kemudian Yohanes mengatakan bersaksi, "Aku melihat burung merpati itu, Roh Kudus seperti burung merpati hinggap di atasnya, dan dialah yaitu Mesias Anak Allah." Saudara-saudari yang terkasih, Yohanes mengenal orang itu sebagai utusan Allah karena ada merpati atau ada Roh Kudus. Tanda Roh Kudus, burung merpati ini menjadi tanda bahwa orang itu diurapi Tuhan. Dalam kitab suci memang burung merpati itu beberapa kali dipakai sebagai tanda satu, sebagai tanda apa? Kemurnian. Kamu harus licik seperti ular, tetapi lembut seperti merpati. Bukan licik, cerdik seperti ular, serigala, dan lembut seperti merpati. Kemudian juga Roh Kudus turun seperti menyerupai burung-burung merpati. Nah, kemudian juga dikatakan dalam Perjanjian Lama, merpati menjadi satu persembahan untuk pentahiran maupun persembahan syukur bagi orang-orang Yahudi. Saudara-saudari yang terkasih, tanda simbol merpati menyimbolkan kehadiran yang lain, yaitu Roh Kudus.
Dan itu menyimbolkan kehadiran Allah yang menyatakan bahwa orang yang dihinggapi oleh merpati Roh Kudus adalah anak Allah. Saudara-saudari yang terkasih, saya mempunyai pengalaman yang sangat menarik. Ada satu teman yang dia mempunyai istri itu sudah sakit sejak awal, bahkan sakitnya parah. Teman saya itu mencoba untuk merawat istrinya itu yang mulai merasa karena kena kanker, kemudian merasakan bagaimana sakitnya. Lalu dirawat, hati semakin sabar, dia sampai bertahun-tahun merawat istrinya. Kemudian apalagi sudah diketahui stadiumnya stadium tinggi, maka kemudian semua yang perhatian dicurahkan untuk istrinya. Kesabarannya mulai naik, perhatiannya, passionnya terhadap istrinya mulai muncul lebih tinggi lagi. Maka istrinya ngomong apapun akan selalu tersenyum, dipuji. Sampai suatu saat istrinya tidak hanya sakit kanker, tetapi semakin parah lagi, seperti lumpuh, tidak bisa bangun lagi. Maka dia pun merawat dari segala kebutuhan fisik sehari-hari. Kemudian juga dengan kesabaran dia tunjukkan itu semua. Sampai hampir 10 tahun kemudian istrinya meninggal. Saudara-saudari yang terkasih, dari kehadiran teman saya tadi yang merawat dengan ulet, yang dulu mungkin galak dengan istri, sering mencurigai, marah-marah, sekarang setelah istrinya sakit, bahkan tidak hanya 1-2 bulan, tetapi selama hampir 10 tahun dirawatnya istri itu, diberi perhatian maksimal. Bahkan ketika dimaki-maki istrinya, sekarang dia sabar menghadapi dengan senyum. Dan itu semua ditujukan demi mencintai istrinya yang sakit kanker itu, dan kemudian ditambah lagi lumpuh. Saudara-saudari yang terkasih, saya melihat teman saya tadi, dalam dirinya ada simbol kehadiran Roh Kudus, simbol kehadiran kesabaran, kedamaian, pengharapan, simbol kepasrahan, keikhlasan, ketulusan di dalam merawat istrinya. Dan di situ menurut saya kehadiran Roh Kudus itu disimbolkan dalam kehidupannya merawat istrinya tadi. Maka saudara-saudari yang terkasih, kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, atau bahkan mungkin orang-orang di sekitar kita, pernahkah kita menemukan simbol kehadiran Roh Kudus itu dalam diri kita masing-masing? Atau dalam diri orang-orang dekat di sekitar kita, entah anak kita, istri kita, orang tua kita, sehingga kita bisa melihat seperti Yohanes Pembaptis, mendengarkan dialah utusan Allah yang memberikan simbol kebaikan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam kesabaran, dalam perawatan dan pengorbanannya. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.